Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mitarsya berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Ketika lembu ampal merasakan bahwa nafasnya mulai sendat, maka seakan-akan ia merasakan bahwa akhir dari pertempuran itu sudah dekat. Pengawalnya sekali-kali dapat juga membantunya. Namun mereka agaknya mempunyai lawan masing-masing. Pengawal Panglima dan keempat Senopati Iblis itu pun bertempur dengan garangnya. Bahkan mendekati cara bertempur para Senopati yang ganas. Dan bahkan seolah-olah menjadi liar dan buas. Lembu ampal yang menjadi semakin letih itu terkejut ketika ia mendengar keluhan tertahan dan ia berusaha untuk melihatnya, maka hatinya menjadi berdebaran. Ia melihat seleret luka tergores di lengan Panglima Pelayan Dalam yang bertempur melawan dua orang dari keempat Senopati berhati iblis itu. Dengan sigapnya Panglima itu melompat surut, beberapa orang pengawal mencoba melindunginya. Tetapi justru sebuah tusukan langsung menembus dada seorang pengawal yang terlampau tergesa-gesa melompat maju. Tapi lembu ampal tidak dapat berbuat apapun juga, karena ia sendiri harus memerah segenap kemampuannya untuk mempertahankan diri. Panglima Pelayan Dalam yang terluka itu menggeram. Kemarahannya telah membakar jantungnya sehingga wajahnya menjadi merah, semerah darah yang menitik dari lukanya. Meskipun luka itu tidak terlampau dalam, tetapi luka itu agaknya telah mengganggunya. Bukan saja perasaan nyeri yang menyengat, tetapi terlebih-lebih lagi adalah gangguan perasaan yang sangat mempengaruhinya. Kemarahan, dendam, dan kecemasan bercampur baur, membuat nalarnya kadang-kadang menjadi buram. Sementara itu, Panglima pasukan pengawal pun harus bertempur mati-matian. Ia pun terdesak terus, sehingga semakin lama menjadi semakin dekat dengan dinding halaman. Jika ia tersudut pada dinding itu dan kedua senopati lawannya menyerang bersama-sama, maka tidak ada harapan lagi baginya untuk dapat keluar dari lingkaran maut. Ternyata bahwa senopati-senopati yang disebut berhati iblis itu memang memiliki kelebihan dari senopati-senopati yang lain. Lembu ampal yang bertempur dengan memerah segenap kemampuannya masih dapat bertahan, tetapi ia pun sadar bahwa ia tidak akan dapat mengimbangi lawannya sampai saat terakhir dari pertempuran itu. Panglima prajurit yang setia pada Toh Joyo itu benar-benar seorang yang memiliki kemampuan melampaui sesamanya. Karena itulah maka lembu ampal pun menjadi sangat cemas. Ia melihat Panglima Pelayan Dalam yang terluka dan ia pun melihat Panglima pasukan pengawal yang terdesak ke dinding. Terasa jantung lembu ampal bergetar ketika ia kemudian melihat sebuah serangan pedang yang mendatar telah menyentuh tubuh Panglima pasukan pengawal pula. Terdengar ia pun berdesis, dengan tangan kirinya ia meraba dadanya. Segumpal darah telah memerah di telapak tangannya. Sementara itu terdengar salah seorang senopati yang disebut berhati iblis itu tertawa. Katanya, "Kalian telah terluka semuanya. Sebentar lagi kalian akan mati. Kalian akan menyesal pada saat ajal itu datang. Tetapi sudah terlambat.
tidak ada yang dapat kau lakukan selain pasrah diri kepada kematian. Panglima pasukan pengawal itu pun menggeram. Ia tidak mempedulikannya, meskipun dadanya telah terluka, tetapi ia masih berusaha untuk mempertahankan dirinya. Namun, baik Panglima pelayan dalam maupun Panglima pasukan pengawal agaknya tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Darah mereka mengalir semakin banyak dari luka, sehingga ketahanan tubuh mereka pun menjadi semakin berkurang. Tapi sebelum kedua panglima itu harus menyerahkan nyawanya, maka tiba-tiba pertempuran di sekitar mereka pun tersibak. Ketika mereka yang sedang bertempur di arena itu berpaling, mereka melihat seorang yang sudah mulai berubah pada janggut dan kumisnya. Bahkan rambutnya yang berjuntai di bawah ikat kepalanya pun telah menjadi keputih-putihan pula. Hampir di luar sadarnya, Lembu Ampal berdesis, "Panji Pati-Pati." Panglima prajurit yang setia pada Tohjoyo itu tiba-tiba saja menggeram, katanya, "Inikah Panji Pati-Pati itu?" Witantra menarik napas dalam-dalam, katanya, "Aku Witantra. Memang beberapa orang menyebutku Panji Pati-Pati. Apakah kau juga berpihak pada Ronggowuni dan Maesa Cempaka? Aku telah melindunginya ketika keduanya lari dari kejaran maut atas perintah Tuanku Tohjoyo. Kemudian Lembu Ampal yang mendapat perintah membunuh Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maesa Cempaka pun berada di rumahku pula. Kini kami bersama-sama datang untuk menempatkan Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maesa Cempaka kembali pada kedudukannya." "Gila," geram panglima itu. "Kau kira bahwa kau akan berhasil? Sebentar lagi orang-orang Rajasa dan Singolir akan tumpah di halaman ini. Jika kau ingin menyaksikan, maka sebaiknya kau menunggu di tepi. Sebab jika kau ikut berada di arena, maka kau pun akan mati." Witantra mengerutkan keningnya. Sekilas ia melihat kedua panglima yang bertempur melawan senopati-senopati yang disebut berarti iblis itu menjadi semakin terdesak, sehingga katanya kemudian pada Lembu Ampal, "Lembu Ampal, serahkan panglima ini kepadaku. Kau dapat menolong panglima pasukan pengawal yang terluka itu. Agaknya lukanya lebih parah dari panglima pelayan dalam." Lembu Ampal surut selangkah, tapi agaknya lawannya tidak membiarkannya. Dengan serta-merta ia pun melompat menyerang. Namun yang terjadi adalah sebuah benturan yang dahsyat di luar dugaan. Witantra pun telah melompat pula membentur senjata lawannya itu, sebuah pedang pendek yang lurus dan tebal. Benturan itu telah mengguncangkan hati panglima yang setia pada Tohjoyo. Ia tidak menduga bahwa dengan gerak yang tiba-tiba saja, Witantra mampu menahan kekuatannya. Karena itu maka ia pun harus memperhitungkan lawannya itu sebaik-baiknya. Saat panglima itu mandang Witantra, kemudian sambil melangkah maju ia berkata, "Ternyata kau lebih baik dari Lembu Ampal. Menggembirakan sekali bahwa aku mendapat lawan yang pantas." Witantra tidak menjawab, tetapi ia sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu Lembu Ampal telah terlepas dari ikatan perkelahian dengan panglima itu. Dengan demikian maka ia pun kemudian bebas memilih lawannya. Seperti yang dikatakan oleh Witantra, maka ia harus membantu panglima yang sudah terluka itu. Dengan pasti Lembu Ampal pun mendekati arena pertempuran itu. Ketika ia kemudian melompat dengan senjata teracung, maka ia pun berkata kepada para pengawal yang mencoba membantu panglimanya, "Tinggalkan arena ini, bantulah panglima pelayan dalam yang juga sudah terluka. Bertempurlah dalam kelompok yang ketat. Cobalah memisahkan senopati yang seorang dengan yang lain." Beberapa orang pengawal pun kemudian melangkah surut dan beralih di arena yang lain, bergabung dengan para pengawal panglima pelayan dalam.
Lembu Ampal dengan segera mengambil alih salah seorang dari kedua senopati yang bertempur melawan panglima pasukan pengawal. Dengan demikian maka panglima pasukan pengawal itu pun menjadi agak lapang. Tekanan lawannya terasa jauh berkurang. Namun sayang sekali bahwa karena luka-lukanya maka ia pun menjadi semakin lama semakin lemah. Darah yang mengucur dari tubuhnya seolah-olah telah melepaskan sebagian dari tenaganya pula. "Bertahanlah," berkata Lembu Ampal. "Aku akan menyelesaikan yang seorang ini, kemudian aku akan membantumu." Panglima pasukan pengawal itu tidak menjawab. Ia bertempur dengan sisa tenaganya yang semakin tipis. Sebenarnya panglima pasukan pengawal itu mempunyai beberapa kelebihan dari lawannya. Tapi lukanya benar-benar telah mengganggu, sehingga saat kemudian ia telah terdesak kembali. Tiap kali ia sudah berusaha berlindung di balik beberapa orang pengawal yang membantunya. Tapi prajurit-prajurit lawannya pun tidak mau melepaskannya pula. Mereka berusaha untuk mendesak pengawal itu dari sisi panglimanya. Di bagian lain, panglima pelayan dalam yang masih harus melawan dua orang senopati benar-benar telah kehilangan kesempatan. Lukanya pun terasa nyeri meskipun tidak separah panglima pasukan pengawal. Pengawal-pengawalnya yang berusaha membantunya tidak banyak dapat menahan arus serangan kedua senopati itu, karena prajurit-prajurit lawannya pun bagaikan mengerumuni mereka di segala arah. Pada saat ia kehilangan segala kesempatan untuk bertahan, maka ia tidak dapat berbuat lain kecuali pasrah pada Yang Maha Agung. Jika umurnya memang sampai pada batasnya, maka ia tidak akan dapat mengelak. Namun pada saat yang paling sulit itu rasanya setitik embun telah membasahi hatinya, yang serasa telah menjadi kering. Tiba-tiba saja seorang telah berdiri di arena pertempuran itu. Ketika kedua senopati lawannya menyerangnya bersama-sama dengan serangan yang menentukan, maka serangan itu telah membentur kekuatan yang seakan-akan tidak tertembus lagi. Ternyata Maeswagni telah berdiri di arena itu. "Setan alas," geram salah seorang senopati yang disebut berarti iblis. "Mengapa kau mencampuri pertempuran ini? Pertempuran ini antara ksatria Singosari. Yang terjadi di halaman ini adalah perang berubuh. Karena itu aku akan melawan setiap orang yang berdiri di seberang. Kau pun dapat melawan siapa saja tanpa memilih. Pengecut, menepilah. Jika tidak, maka kaulah yang akan segera terbunuh. Bukan panglima yang licik itu." Senopati itu membentak, "Sebenarnya kau dapat hindarkan diri dari bencana ini. Tetapi jika kau berkeras, apa boleh buat?" Maeswagni mandang kedua senopati itu. Ada sesuatu yang rasa-rasanya mendorongnya untuk bertindak keras terhadap kedua senopati, seperti lazimnya yang terjadi di arena peperangan. Apalagi Maeswagni menyadari bahwa kedua orang itu adalah orang-orang yang menurut beberapa orang disebut berhati iblis. "Aku masih memberimu kesempatan," teriak salah seorang dari mereka. Rombongan orang itu telah menambah kebencian Maeswagni pada sifat-sifat mereka. Meskipun pada dasarnya Maeswagni bukan seorang yang haus akan kematian lawan-lawannya, tapi senopati-senopati itu memang harus diperlakukan khusus. Tidak ada lagi harapan untuk dapat mengubah sifat mereka. Karena itu tidak ada jalan lain bagi Maeswagni untuk menghilangkan sifat-sifatnya dengan melenyapkan mereka. Karena itu maka Maeswagni pun kemudian telah berketapan hati untuk melawan keduanya. Dengan penuh kewaspadaan ia melangkah maju sambil berkata, "Marilah, lakukanlah yang menurut pendapat kalian paling baik kalian lakukan. Aku telah memutuskan untuk mengambil alih lawan panglima yang telah terluka itu." "Kau memang gila," teriak salah seorang senopati itu. Dalam pada itu panglima pelayan dalam itu pun menjadi termangu-mangu.
Meskipun ia percayakan kelebihan Maeswagni, tetapi dua orang senopati yang bertempur bersama itu tentu merupakan musuh yang cukup berat baginya. Dalam pada itu, salah seorang senopati itu telah melompat menyerangnya. Namun dengan sigapnya Maeswagni bergeser menghindar. Ketika serangan yang kedua dari senopati yang lain meluncur mengarah kepadanya, maka ia pun menangkis serangan itu dengan senjatanya. Benturan-benturan yang terjadi benar-benar telah mengejutkan senopati itu. Maeswagni ternyata memang seorang yang memiliki kelebihan dari mereka berdua. Dalam pada itu, Witantra pun masih bertempur dengan panglima prajurit yang setia kepada Tohjoyo. Agaknya Witantra menjadi ragu-ragu untuk mengambil sikap. Apakah panglima itu pantas dibinasakan atau sekedar dilumpuhkan? Namun kemudian Witantra melihat bahwa agaknya Maeswagni telah bertempur bersungguh-sungguh. Ia melihat Maeswagni yang tegang mengambil sikap tanpa menunggu perkembangan perlawanan kedua senopati itu. Maeswagni akan langsung bertindak terhadap keduanya, berkata Witantra di dalam hatinya. Benarnya lah bahwa Maeswagni keduanya harus segera dilenyapkan. Halaman itu harus segera dibersihkan agar pertempuran itu tidak menjadi berlarut-larut. Orang-orang yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat berubah harus segera dibinasakan. Witantra pun agaknya dapat menangkap perasaan yang tersirat di dalam sikap dan tatapan mata Maeswagni yang bagaikan bara. Dengan demikian maka Witantra pun merasa wajib mengimbanginya. Memang orang-orang itu adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Mereka adalah orang-orang yang sekedar mengejar kepentingan pribadi. Saat Tohjoyo menguntungkan bagi mereka, maka mereka pun dengan gigih mempertahankannya. Tapi jika Tohjoyo tidak mereka perlukan lagi, maka ia akan segera dilemparkannya. Jika ada orang lain yang mereka anggap lebih baik, maka pengkhianatan tidak akan banyak dipertimbangkan lagi. Dengan demikian maka Witantra pun segera bersikap, ia ingin segera mengakhiri pertempuran itu. Dalam pada itu, Lembu Ampal pun tidak lagi dapat didesak oleh lawannya. Lembu Ampal ternyata cukup mampu melawan seorang senopati betapapun garangnya. Ternyata senopati yang disebut berhati iblis itu seorang diri, bukan merupakan iblis yang tidak terkalahkan. Namun panglima pelayan dalam yang terluka itu harus mengerahkan sisa tenaganya untuk tetap bertahan, tetapi lawannya yang hanya seorang itu tidak terlampau berbahaya lagi baginya. Benarnya lah bahwa Witantra dan Maeswagni dapat menentukan akhir dari pertempuran itu seperti yang mereka kehendaki. Apalagi di bagian lain di halaman itu, orang-orang Rajasa dan Sinelir yang ada di luar dinding telah berturut-turut memasuki halaman. Ternyata bahwa pintu gerbang kota telah dapat ditembus sehingga pasukan dari luar pun dengan arus yang tidak tertahan telah memenuhi kota. Dalam ketegangan itulah hadir pula seorang yang memiliki ilmu yang hampir tidak terlawan oleh prajurit-prajurit yang setia pada Tohjoyo. Ternyata Mahindra yang memimpin pasukan dari arah lain telah memasuki halaman istana pula. Ia sempat melihat bagaimana Witantra bersiap untuk mengakhiri pertempuran. Di saat terakhir itu ia melihat panglima pelayan dalam yang terluka menjadi semakin terdesak. Bukan karena ilmu lawannya yang melampaui ilmunya, tetapi karena darah yang mengalir dari lukanya. Maka ia pun menjadi semakin lama semakin lemah. Pada saat yang gawat, Mahindra tanpa disadari telah memperhatikannya. Seleret kecemasan menyentuh dadanya sehingga ia pun segera melompat mendekatinya. Tepat pada saat sebuah serangan yang dahsyat mengarah ke dada panglima itu. Mahindra yang mampu bergerak cepat lidah api menyambar di langit itu, sempat menyambar leher senopati yang menyerang panglima itu. Kemudian melemparkannya dengan sekuat tenaganya. Senopati itu sama sekali tidak menyangka bahwa ada orang yang dapat berbuat demikian.
Karena itu ia pun sama sekali tidak bersiap menghadapi serangan Mahendra. Yang dirasakannya adalah sambaran pada tengkuknya, kemudian sebuah kekuatan yang tidak terlawan telah melontarkannya. Buah benturan yang dahsyat telah terjadi. Senopati yang tidak menyangka akan mendapat serangan itu ternyata telah membentur dinding halaman. Sekilas ia masih dapat melihat wajah Mahendra. Kemudian dengan suara paro ia menggeram, "Pengecut, licik!" Tapi suaranya pun segera terputus, agaknya kepalanya tidak dapat menahan benturan yang dahsyat itu, sehingga otaknya telah terguncang. Senopati itu hanya dapat menggeliat sekali, kemudian ia pun mengembuskan nafasnya yang penghabisan. Ternyata Mahendra yang datang terakhir telah membunuh lawannya lebih dahulu dari yang lain. Sekilas ia mengedarkan tatapan matanya. Kemudian sambil menarik napas dalam-dalam ia melihat kedua panglima yang terluka itu. Sedangkan di sisi lain Lembu Ampal masih bertempur dengan gigihnya. Mahendra menarik napas dalam-dalam ketika ia melihat Witantra bertempur. Ia memang agak lebih muda dari Witantra dan agaknya sifatnya pun agak berbeda. Ia tidak telaten melihat Witantra bertempur. Hampir saja ia ikut campur, namun agaknya Witantra pun memang sudah berniat mengakhiri pertempuran itu. Di arena yang lain, Maesa Agni pun sudah sampai pada tekanan yang menentukan. Serangannya memang tidak dapat dibendung lagi. Kedua lawannya yang berusaha saling mengisi ternyata telah kehilangan kesempatan untuk mempertahankan diri. Sekilas pedang Maesa Agni menyambar yang terasa oleh salah seorang senopati itu hanyalah sebuah goresan di lehernya. Namun kemudian terasa nafasnya seolah-olah telah kehilangan jalan. Dan ia pun terjerembab dengan tanpa dapat bertahan sama sekali. Senopati yang lain pun tidak dapat berbuat apapun ketika serangan berikutnya mengarah ke lambungnya. Meskipun ia mencoba untuk melompat surut, tetapi ujung pedang Maesa Agni mengejarnya terus, seolah-olah pedang itu dapat terjulur menjadi panjang sekali. Hampir bersamaan dengan senopati yang kedua itu adalah panglima yang tetap setia kepada Tohjoyo. Betapa ia meras kemampuannya, namun lawannya adalah Witantra, seorang yang memiliki kelebihan di dalam segala segi. Karena itu, maka sejenak kemudian nampaklah bahwa perlawanannya tidak berarti lagi bagi Witantra. Sebuah serangan yang dahsyat telah melandanya seperti angin pusaran yang tidak dapat dihindarinya lagi. Panglima itu adalah panglima yang berbangga atas kemampuannya. Tapi ternyata ada orang lain yang mampu mengatasinya. Dan orang itu bukan Maesa Agni, karena baginya hanya Maesa Agni lah yang disegani selama ini. Dan ternyata Maesa Agni telah membinasakan dua orang pengawalnya. Dan orang yang tidak dikenalnya dengan mudah sekali membunuh senopati pengawalnya yang lain dengan membenturkannya pada dinding. Iblis manakah yang telah merasuki ke dalam tubuh mereka? Geram panglima itu di dalam hatinya. Dalam saat terakhir itu ternyata Witantra masih sempat berkata, "Panglima, sayang sekali bahwa pintu telah tertutup bagimu. Persetan, di saat terakhir bertobatlah, mungkin masih ada kesempatan. Jangan banyak bicara." Witantra benar-benar tidak mempunyai kesempatan. Karena itu memang tidak ada pilihan lain daripada membinasakannya. Dengan demikian maka Witantra menjadi tidak ragu-ragu lagi, bahkan kemudian hampir tidak dapat dilihat dengan mata wadak. Serangannya tiba-tiba saja telah mencekam panglima yang sampai saat terakhirnya setia kepada Tohjoyo, karena baginya Tohjoyo adalah sandaran yang paling banyak memberikan harapan kepadanya. Baginya memang tidak ada pilihan lain kecuali mempertahankan Tohjoyo, atau harus mati di peperangan. Adalah imbangan yang sudah dipilihnya di dalam garis hidupnya, mukti atau mati.
Sejenak kemudian Witantra sudah berdiri tegak di sisi mayat Panglima itu. Sekilas ia mandang Maesagni dan Mahendra yang termangu-mangu. Namun mereka pun kemudian melangkah saling mendekati. "Pasukan Tuanku Ronggowuni dan Tuanku Maesa Cempaka sudah ada di dalam kota," desis Mahendra kemudian. Maesagni menarik napas dalam-dalam. Sekilas dilihatnya mayat yang terbujur lintang di halaman itu. Sementara Lembu Ampal masih harus menyelesaikan seorang lawannya. "Memang tidak ada jalan yang lebih cepat dari perang ini," berkata Maesagni. "Tapi perang ini telah menelan korban tak terhitung jumlahnya." Witantra termangu-mangu, tetapi korban memang terlampau banyak. Sementara itu, Lembu Ampal telah berhasil mengalahkan lawannya. Dengan demikian maka ia pun kemudian berkumpul pula bersama Maesagni, Witantra, dan Mahendra. "Apa yang sekarang kita lakukan?" bertanya Witantra. Lembu Ampal termangu-mangu sejenak kemudian katanya, "Kita masih belum sampai ke bangsa Linduk istana ini. Tentu Tuanku Tohjoyo berada di sana dengan pengawalan yang kuat. Kita harus datang kepadanya, menemuinya dan memaksanya menyerahkan pimpinan kerajaan Singosari pada Tuanku Ronggowuni dan Maesa Cempaka." Maesagni menarik napas dalam-dalam, katanya, "Apakah kau kira Tohjoyo akan dengan sukarela melakukannya?" "Maesagni," berkata Lembu Ampal, "kita sudah sampai di sini. Jika Tuanku Tohjoyo berkeberatan, maka tidak ada pilihan lain daripada memaksanya. Tentu saja dengan segala akibatnya." Maesagni mandang Witantra dan Mahendra berganti-ganti. Nampak di wajah mereka membayangkan ketegangan yang menghentak-hentak jantung. Ada semacam pertentangan di dalam diri mereka masing-masing. Tapi jalan itu adalah jalan yang sudah direncanakan. Tohjoyo memang harus disingkirkan. Jika ia berkeras untuk bertahan, maka Tohjoyo akan dapat mengalami nasib seperti Panglima dan senopati-senopati yang setia padanya itu. Dalam pada itu agaknya mereka memang tidak ada pilihan. Karena itulah maka kemudian Lembu Ampal bersama dengan Maesagni, Witantra, dan Mahendra mempersiapkan diri untuk menuju ke bangsa Linduk, tempat tinggal Tohjoyo, yang dikelilingi oleh kolam dan dijaga oleh prajurit segelar sepapan. Pertempuran di halaman itu masih berlangsung dengan sengit di beberapa bagian, tetapi sudah menjadi semakin berat sebelah. Prajurit-prajurit Singosari yang mempertahankan Tohjoyo sudah terdesak karena jumlah lawannya menjadi semakin banyak. Bahkan di beberapa bagian setiap tawaran untuk menyerah pasti mereka terima dengan serta-merta karena mereka yakin bahwa mereka tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Namun demikian, ketika Lembu Ampal dan pasukannya mendekati bangsal Tohjoyo, mereka masih mendapat perlawanan yang gigih. Beberapa saat mereka harus bertempur. Tapi karena di dalam pasukannya terdapat Maesagni, Witantra, Mahendra, dan para panglima yang meskipun sudah terluka, maka perlawanan para penjaga bangsal itu pun tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Perlahan-lahan mereka terdesak sehingga pertahanan pun akhirnya menjadi pecah. Prajurit-prajurit itu pun berlarian meninggalkan arena, tetapi mereka tidak mendapat kesempatan. Di segala sudut telah berjaga-jaga orang-orang Rajasa dan Sinelir, disertai prajurit-prajurit yang datang dari luar halaman istana. Rasa-rasanya halaman istana itu memang sudah penuh dengan orang-orang yang mengenakan tanda lawe berwarna putih di pergelangan tangannya. Karena itu maka prajurit yang mempertahankan kedudukan Tohjoyo itu pun tidak mempunyai pilihan lain kecuali menghentikan perlawanan mereka dan menyerah. Kelompok demi kelompok para prajurit itu pun melemparkan senjata mereka. Tidak ada harapan lagi bagi mereka, apalagi untuk menang. Sedang untuk melarikan diri pun rasa-rasanya sudah tidak ada jalan. Dalam pada itu, dengan berdebar-debar Lembu Ampal mendekati bangsal tempat tinggal Tohjoyo. Maesagni tidak dapat melepaskannya sendiri. Jika ia masuki bangsal itu dan menemukan Tohjoyo, mungkin gejolak perasaannya akan meledak. Karena itu,
maka ia selalu berada di samping lembu ampal pada saat mereka mendekati bangsal yang dikelilingi oleh sebuah kolam. Meskipun nampaknya sudah tidak ada prajurit yang berjaga-jaga di sekitar bangsal itu, tapi mereka yang mendekati pintu bangsal itu masih tetap berhati-hati. Toh Joyo tentu tidak akan dengan mudah menyerah. Di dalam bangsal itu pasti masih ada sepasukan prajurit pilihan yang barangkali seperti para pengawal Maeswagni berkalung selai kain putih di lehernya dan pasrah untuk mati di dalam peperangan. Tetapi rasa-rasanya bangsal itu terlalu sepi. Lembu ampal yang menjadi tegang merayap mendekati bangsal itu didampingi oleh Maeswagni. Kemudian beberapa orang lain mengikutinya. Sepi sekali, desis lembu ampal. Maeswagni pun menjadi curiga, katanya. Seakan-akan bangsal itu memang sudah kosong. Lembu ampal tidak sabar lagi, ia pun kemudian melompat berlari di atas jembatan kolam yang mengelilingi bangsal itu, diikuti oleh Maeswagni dan orang-orang yang lain. Dengan serta-merta lembu ampal mendorong pintu yang tertutup sehingga pintu itu berderak keras sekali. Wajah lembu ampal menjadi tegang. Dengan nada yang dalam ia berdesis, "Kosong, bangsal ini sudah kosong."